Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku tersayang kelas 9A sampai 9K. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, walafiat, tanpa kurang sesuatu apapun. Anak-anakku tersayang, Ibu mohon maaf sebelumnya ya, ada keterlambatan waktu dalam penayangan Zoom kali ini. Tetapi kita semua jangan patah semangat untuk menerima materi yang akan diberikan. Anak-anak, sebelum materi ini kita mulai, ada peraturan permainan di dalam pembelajaran kalian. Ya, setiap guru bidang studi nantinya akan memberikan materi, tugas, diberikan sesuai keinginan guru tersebut. Di bahasa Indonesia, saya juga mempunyai sebuah aturan. Yang pertama adalah saya ingin memberitahu dulu KKM Bahasa Indonesia. KKM Bahasa Indonesia 80 untuk kelas 9. Jadi tolong ya, tugas kalian ataupun nanti ada ulangan, tolong dikerjakan dengan kemampuan kalian, dengan cara kalian, apapun usaha bentuk kalian. Di sini saya menghargai semua jerih payah kalian. Lalu yang kedua, ada pembagian tugas yang harus kalian perhatikan. Ada kelompok dan individu. Jika kalian dalam sebuah kelompok, di sini saya tekankan tidak ada kalian keluar dari rumah. Kalian tinggal membuat grup WA atau grup medsos lainnya. Di dalam grup tersebut, kalian jadi satukan kelompok-kelompok kalian. Saya tidak ingin nanti ada alasan di antara kelas 9 keluar dengan alasan membuat kelompok di rumah teman lainnya. Lalu, buat yang individu, kalian bisa membuat sendiri. Kalian mengerjakan dengan teliti dan simak setiap materi dan tugas-tugas yang diberikan. Apakah ada perbedaan, Bu, antara pembelajaran yang sebelum COVID dan pada saat ini sedang berlangsung di masa-masa COVID? Ada sedikit perbedaan, Nak. Ya, perbedaannya adalah sebelum COVID, kalian menerima materi dengan menggunakan tatap langsung ke guru tersebut dan kalian boleh bertanya. Sedangkan untuk materi yang sekarang kalian pelajari, kalian juga di sini boleh bertanya. Cuma ada bedanya, pada saat kalian bertanya tidak langsung ke guru tersebut. Kalian boleh bertanya, silakan. Ya, tetapi ada aturannya ya. Kalian harus sabar. Satu persatu saya akan coba menjawab. Oke, mengerti ya semua ya? Nah, yang berikutnya, di sini tolong, ya yang ketiga tolong sekali lagi saya ingatkan, kalian siapkan 2 buku tulis. Yang pertama adalah buku catatan. Di dalam materi yang saya buat dan teman-teman saya di kelas 9, saya membuat materi catatan itu tanpa disuruh lagi kalian membuat catatan tersebut, nanti kalian ulangi lagi, pelajari lagi, dibaca lagi, terus sampai kalian bisa. Lalu yang kedua, ada buku latihan. Buku latihan ini kalian gunakan dengan baik. Ya, disimpan baik-baik, digunakan dengan baik-baik, dikerjakan dengan kemampuan kalian. Kedua buku ini tolong biar rapi, disampul. Silakan, sampulnya kalian bebas. Lalu yang ketiga, buku paket. Ya, Bu Desi dan semua tim di kelas 9 menggunakan buku paket terbaru, revisi 2018. Bukannya buku yang kalian terima itu tidak dapat digunakan, bisa digunakan, itu buat penambah materi kalian. Tetapi untuk kelas 9, ujiannya pun adalah ujian yang nantinya, kalau nanti ada ujian ya, itu materi yang terbaru. Ya, biar kalian tidak tertinggal dalam pembelajaran. Lalu yang keempat, Bu, kalau buku tulis ada, bagaimana? Apakah perlu adanya pensil, pulpen, penghapus, dan lain-lain? Itu juga diperlukan. Tolong disimpan baik-baik ketika kalian sudah membeli. Yang keempat, ya, atau yang seterusnya, di sini
kalian diharapkan pada saat pembelajaran online ini atau Zoom ini, kalian tetap menggunakan seragam sekolah. Ya, dari hari ini hari Senin sampai nanti hari berikutnya gunakan seragam sekolah sesuai dengan hari yang biasa kalian sudah kerjakan pada saat pembelajaran sebelumnya. Lalu buat materi nomor berikutnya, di sini kalian diharapkan mampu mandiri. Ya, mampu mandiri dengan bantuan juga orang tua, itu pun memang harus ada. Lalu ke yang berikutnya, di sini, Bu, saya ada masalah dengan handphone, ada masalah dengan kuota. Nah, Nak, tugas kalian bagaimana? Gunakan handphone dan kuota kalian baik-baik, tidak digunakan buat games online. Karena di sini yang belajar itu bukan kalian saja, tapi saya juga. Ya, saya, guru-guru di sini, ini berusaha untuk sebaik mungkin, semaksimal mungkin supaya kalian mengerti materi yang diberikan. Ngerti ya? Mengerti semua anak? Anak Belgia memang hebat, top. Ya, tepuk tangan buat anak Belgia semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke buah materi bahasa Indonesia. Ya, materi bahasa Indonesia pertama ini adalah tentang teks laporan percobaan. Ya, sebentar dulu ya. Oke, saya minta tolong sebentar. Materi bahasa Indonesia ini yang pertama di bab 1 ya, saya akan buat menjadi 2 kali pertemuan. Tolong diperhatikan, disimak baik-baik materi tersebut. Ya, kalau nanti tidak ada yang mengerti, saya sudah membuat grup, ya ada WA dan Facebook. Silahkan, kita akan melakukannya di dalam grup tersebut. Materinya adalah teks laporan percobaan. Nah, sebelum kalian memasuki materi tersebut, perkenalkan dulu guru-guru kelas 9 yang mengajar di sini. Yang pertama ada Bu Ida, ya Bu Ida Juraida kelas 9A, B, C, dan D. Sedangkan saya, Bu Desi Nirmalasari, mengajar kelas E, F, G, H, I, dan yang terakhir adalah Pak Julkarnain, itu kelas J dan K. Ya, semua materi yang diberikan sama, tugas sama, semuanya akan diberikan, akan disampaikan kalian semua. Oke, next selanjutnya. Di sini, sebelum kalian memasuki pembelajaran, ya sebentar dulu ya, saya pencet materi selanjutnya. Sebelum ke materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dulu kompetensi dasar apa yang akan disampaikan. Kompetensi dasar yang pertama adalah KD 31 mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Diikuti dengan KD 4.1 menyimpulkan tujuan, bahan atau alat langkah, dan hasil dalam laporan yang didengar dan dibaca. Lalu, apakah ada tujuan pembelajaran yang kita pelajari? Ada, Nak. Yang pertama adalah memahami pengertian, fungsi, dan ciri-ciri laporan percobaan. Lalu, tujuan kedua adalah menjelaskan isi informasi terkait simpulan, tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau yang dibaca. Nah, sebelum kalian nanti memasuki materi, saya selalu akan mengingatkan kalian, ya. Kita ingin pintar, berarti kita harus melakukan doa dahulu sebelum belajar. Ya, kita doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita gunakan hari ini dapat diperlancar hingga seterusnya. Nah, karena kita dalam masa protokol kesehatan, ya, saya mengingatkan kalian juga tetap di rumah, stay at home. Ya, lalu juga menggunakan masker pada saat kalian keluar rumah, cuci tangan,
Dan jangan lupa ya, kalian tetap mengerjakan tugas di rumah. Medianya, tadi saya ulangi lagi ya, WhatsApp dan sini adalah Facebook buat yang daring. Sedangkan buat yang luring juga saya sudah siapkan. Kalau di antara kalian ada yang tidak punya HP, kalian boleh datang ke sekolah, hubungi saya dahulu, biar saya bisa ada di dalam kelas tersebut. Oke, selanjutnya, ya ke klik selanjutnya. Selanjutnya adalah kita masuk ke sebuah pengertian dari teks laporan percobaan tersebut. Apa itu teks laporan percobaan? Ya, berarti secara umum kalian sudah tahu, Bu, percobaan sesuatu langkah yang dilakukan, Bu, oleh orang. Ya, ada orangnya, ada bahan yang akan dipraktekkan. Oke, hebat anak Belgia. Kalian sungguh luar biasa ya. Jadi teks laporan percobaan, pengertiannya di sini akan Ibu jelaskan lagi ya. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Nah, mengerti kan kalian ya? Berarti, oh Bu, percobaan itu sebuah percobaan yang dilakukan oleh orang, lalu ada yang dilakukan dicobanya, sehingga harus ada hasil guna, dan membuat jadi sebuah kesimpulan. Ya, mengerti semua anak-anakku? Oke, kalau tidak mengerti, nanti kita baca lagi sama-sama. Yang kedua, di sini ada tujuan. Tujuan teks laporan percobaan apa? Adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Jadi di sini teks laporan percobaan sifatnya adalah umum dan universal. Ya, umum itu bisa digunakan buat orang banyak, universal berarti bisa orang tersebut ya mencoba untuk melakukannya. Oke, next selanjutnya. Ya, kita ke selanjutnya. Nah, Bu, tadi ada tujuan, ada juga pengertian. Ya, berarti di sini ada fungsinya. Iya, di teks rekaman percobaan juga ada fungsinya. Ya, fungsi teksnya tersebut terbagi beberapa. Yang pertama itu ini merupakan sebuah sumber informasi. Ya, yang kedua untuk mengetahui suatu permasalahan. Ketiga, dapat menekunkan teknik baru. 4, melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Yang kelima, berbagai pemecahan suatu masalah. Nah, itu ada fungsi dari sebuah teks laporan. Oke, next selanjutnya. Bu, tadi ada fungsi, berarti ada tambah lagi dong, Bu. Ada, ditambah lagi dengan ciri-ciri dari teks laporan percobaan tersebut. Yang pertama ada objektif. Ya, jadi objektif itu bagaimana? Menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, berupa fakta hasil yang disampaikan dalam teks percobaan benar-benar sudah dilakukan. Yang ketiga, lengkap menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan, memiliki ciri kebahasan. Ciri kebahasannya adalah memakai sinonim antonim, memakai kata bilangan, menggunakan kalimat perintah, dan menggunakan kata hubung. Oke, lanjut ya. Kita perhatikan lagi ke slide berikutnya. Nah, tahap struktur teks rekaman percobaan. Yang pertama ada tahap membuat struktur teks laporan percobaan. Yang A adalah menulis struktur dari teks laporan percobaan. Langkah ini dimulai dari menulis judul terlebih dahulu, ya, inti dari sebuah topik. Lalu yang berikutnya adalah tujuan, sebuah rencana kegiatan yang disampaikan dengan tulisan dan mempermudah berbagai proses lainnya. Berikutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang dipakai dalam setiap percobaan. Ada langkah-langkah sebuah metode yang dilakukan untuk membuat suatu percobaan, lalu ada hasil sesuatu yang diperoleh dari sebuah percobaan tersebut, simpulan pendapat akhir yang berasal dari hasil percobaan. Nah, setelah kalian melakukan semua strukturnya, ini masuk ke poin kedua berikutnya. Ya, tulislah hasil percobaan tersebut dalam bentuk grafik, tabel, bagan, ataupun gambar. Yang ketiga, mengembangkan kerangka jadi sebuah teks. Ya, nanti jadi semua harus dijadi satu ya dalam sebuah laporan. Oke, perhatikan tayangan berikut. Ibu memberikan sebuah tayangan teks video pembelajaran berikutnya. Oke,
Karena di sini ada sebuah tayangan video, nanti Ibu kirim lagi ya di dalam grup kalian. Apa saja sih tayangan yang akan kalian perhatikan? Di sini Ibu hanya memberikan penggambarannya saja. Nah, oke, lanjut berikutnya. Nah, Bu, di sini ada juga ya langkah-langkah atau aturan pada saat kalian membuat materi tersebut. Cara memisahkan kuning dan putih telur berdasarkan struktur dan teks. Yang pertama lihat di sana ya, nomor 1 ada tujuan, alat bahan, lalu ada teksnya, alat dan bahannya itu dalam bentuk penggambaran dalam sebuah kalimat. Oke, dilanjut aja, maaf saya minta tolong kecil. Nah, setelah cara memisahkan kuning telur berdasarkan struktur di sini sudah selesai, ya. Apa yang kalian lakukan nanti kalian pelajari lagi di rumah, ya. Di sini nanti saya ingatkan kembali waktu yang ada di Zoom memang terlalu cepat karena di sini bahasa Indonesia, ya. Saya selalu mendengar dari kalian, Bu, bahasa Indonesia seperti koran. Oke, saya mengerti. Kalau memang belum mengerti pun saya akan membantu kalian dengan cara saya nanti. Ya, boleh kalian ada di grup untuk bertanya, Japri ya, ataupun boleh kalian masuk di Facebook yang sudah saya siapkan kalau memang belum mengerti. Oke, anak-anak ya. Nanti kalau masih belum mengerti juga, mudah-mudahan di hari COVID ini ya, maksudnya dalam masalah kita dalam cobaan seperti ini, kalian bisa mau bertanya lagi di hari apapun, silahkan bertanya. Nah, buat tugas ini saya buat tugas kelompok ya. Saya buat tugas kelompok. Nanti kalian lihat di dalam materi yang telah saya berikan ke kalian dengan susunan dari nomor absen, nomor 1 sampai 5 itu termasuk kelompok berapa dan seterusnya. Tolong kerja sama kalian. Ya, kalau tanpa ada kerja sama kalian, tanpa usaha kalian, apa yang kita lakukan ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Oke, mengerti anak-anak? Ya, karena materinya sudah saya sampaikan semua, ya buat pertemuan pertama hari ini, saya sudahkan dahulu. Jika nanti kalian ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.